Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita itu masih membahas mengenai the cost of capital. Nah, untuk pertemuan sekarang kita itu lanjut ke problem 6 dan problem 7. Oke, di dalam problem 6 ini tuh ada cerita bahwa Push and Bear Corporation merupakan produsen pakaian internasional yang memproduksi berbagai clothing trend fashion. Nah, di mana dia itu membutuhkan dana sebesar 1.234.000.000. Nah, berikut ini adalah data sehubungan dengan sumber pendanaan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, data ini yang pertama dia itu mempunyai hutang jangka panjang di mana perusahaan akan menerbitkan 27.148 lembar obligasi perusahaan dengan nilai parnya itu 20.000 per lembarnya. Nah, ini berarti kita bisa nyari langsung nilai parnya sama dengan 27.148 dikali 20.000 nih. Jadi deh, ini untuk nilai parnya. Kemudian di sini ada kupon interest rate 10% yang dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 30 Desember. Berarti 10% dari nilai parnya dikali parnya itu 54.296.000. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi soalnya obligasi tersebut dapat dijual seharga 1,25 kali dari nilai parnya. Ini tuh belum termasuk flotation cost sebesar 8% dari harga jualnya. Terus obligasinya itu punya jangka waktu 8 tahun. Apabila hutangnya itu sudah melebihi 924 juta, maka nantinya after tax cost of debt yang baru adalah 8%, di mana tax rate yang berlaku sebesar 19%. Nah, mungkin langsung kita nyari NP-nya. Untuk NP-nya itu sama dengan 1,25, ya kan tadi kan dijual 1,25 kali dari nilai parnya, berarti dikali nilai parnya, kemudian itu dikurangin kalau seandainya dari hasil penjualan melebihi 924 juta, maka 8% dikurangi 8% dikali 1,25 dikali sama nilai parnya. Hasilnya 624.404.000 dengan NN 8 tahun. Nah, setelah itu ini kan udah nih, udah dapet datanya, kita masukin ke rumusnya. Interest ditambah par dikurang NP dibagi N dibagi par ditambah NP dibagi 2. Nah, kita masukin aja. Nah, untuk hasilnya ini bisa teman-teman hitung pakai kalkulator. Hasilnya 7,56% kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita cari nih nilai, ini kan tadi before tax ya, berarti kita cari after tax-nya. Untuk yang pertama kita masukin ke rumusnya, jangan lupa. Nah, tadi kan RD1-nya itu 7,56%. Terus untuk tax rate-nya itu 19%. Berarti dimasukin aja lagi. Dan hasilnya itu 6,12%. Kayak gitu. Nah, untuk berikutnya kita nyari after tax yang baru. Nah, ini udah ketemu nih di soal. After tax cost of debt yang baru adalah 8%. Berarti di sini 8%. Oke.
Sampai sini kalau ada yang bingung ditanyain aja ya. Kita lanjut ke preferred stock nih. Jadi di preferred stock itu perusahaan menerbitkan saham istimewa sebanyak 7.404 lembar yang memiliki nilai par-nya itu 1,8 kali dari nilai par obligasi per lembarnya. Dividen tahunan akan dibayarkan 9%. Saham preferred itu dapat dijual dengan harga 43.040 belum termasuk flotation cost sebesar 8% dari nilai par saham istimewa. Nah, berarti langsung aja kita nyari DP-nya sama dengan tadi 9% dividen tahunan ya. 9% dikali 1,8 ya kan. Kenapa 1,8? Karena dia itu memiliki nilai parnya 1,8 dari nilai obligasi per lembarnya. 1,8 terus dikali lagi 20.000. Kenapa 20.000? Karena tadi kan nilai obligasinya itu parnya 20.000 per lembar kayak gitu. Hasilnya 3.240. Kemudian untuk net profitnya tadi kan dijual dengan harga 43.040 ya. Berarti ditulis 43.040 terus dikurangin dulu nih sama flotation cost-nya besar 8%. Besar 8% dari nilai par saham istimewa. Berarti dikurangin dulu 8%. Kemudian itu dikali lagi sama nilai parnya itu tadi kan 1,8 kali dikali 20.000. Jadi deh 40.160 kayak gitu. Nah, kemudian kita masukin nih ke rumusnya DP dibagi NP, terus dimasukin 3.240 dibagi 40.160, hasilnya 8,07%. Yaitu, nah untuk kita lanjut lagi nih ke common stock ya kan. Kita masuk ke common stock. Jadi di dalam common stock ini perusahaan memenuhi sisa kebutuhan dananya dengan menerbitkan saham biasa sebanyak 12.340 lembar dengan harga jual 35.000 per lembarnya. Belum termasuk diskon sebesar 3.000 per lembar. Nilai par sama besar dengan net profit. Perusahaan tahun ini telah membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham biasa sebesar 2,5% dari nilai par per lembarnya. Dividen tahun depan direncanakan yang dibayar perusahaan per lembarnya adalah 864 rupiah per lembarnya. Nah, berarti kita langsung masukin ke rumus DO sama dengan N plus 1. Kemudian kita masukin ke rumusnya DO dikali N dikali 1 ditambah growth-nya dipangkatin sama N-nya. Tadi kan ini diketahui nih harga perusahaan per lembarnya itu tahun depan 864 per lembar ya. Berarti ini 864. Kemudian ini dimasukin aja
Nah, terus untuk DO tahun berikutnya itu kan tadi 2,5% tahun ini ya 2,5%, terus 35.000 harga jualnya. Nah, cuman ada diskon nih. Diskonnya itu 3.000 per lembarnya, makanya dikurangin 3.000. Berikutnya ini masih sama. Nah, ini udah dihitung kan, tadi 35.000 dikurang 3.000 berarti 32.000. Nah, kemudian ini kan jadi nih, ini tadi kita hitung dulu nih 2,5% dikali 32.000, terus ini dibagi, jadi ini dipindah ruas. Hasil ini 864 dibagi sama 2,5% dikali 32.000. Ini dibagi kan, dipindah ruas, nanti dibagi hasilnya ya kan. Terus sisa 1 ditambah G dipangkatin 1, ya kan. Nah, terus ini kan udah jadi nih, ini dikeluarin, ini satunya dipindah ruas juga, berarti ini dipindah ruas juga kan, tadi dipangkatin 1, masih dipangkatin 1, jadi masih sama ya kan. Terus ini dikurang, satunya dipindah ruas, jadi 1,08 dikurang 1, hasilnya 0,08 dikali 100 jadinya 8% untuk growth-nya. Oke, kalau nggak paham ditanyain ya, nanti kita review sebentar. Oke, lanjut. Tadi untuk nilai PO nya kan yang lama itu 35.000 nih, 35.000 per lembarnya ya kan. Ini 35.000. Kemudian yang baru itu 28.760. Ini nih, jika laba di tanda tertulis digunakan, maka perusahaan akan menerbitkan saham baru yang direncanakan dijual 28.760 dan sudah termasuk flotation cost sebesar 7% dari nilai par saham biasa. Jadi deh. Nah, untuk berikutnya ini kita masukin nih, kita cari dulu ke rumusnya ya kan. Ke rumusnya dividen pertama dibagi PO P0 ditambah growth-nya. Terus ini dimasukin aja. Tadi kan ini D1 nya itu 864 ya. Terus PO nya itu 35.000 dan growth nya itu 8%. Makanya jadi deh kayak gini. Terus untuk hasilnya 10,47% kayak gitu. Nah, lanjut untuk dividen baru, kita pakai rumus dividen baru ya kan. D1 dibagi NP, net profit, ditambah G nih, growth-nya. Dimasukin aja ke rumusnya. Hasilnya itu 11%. Kayak gitu. Nah, kita lanjut nih ke poin B. Hitunglah nilai breakpoint dari sumber pendanaan tersebut. Nilai breakpointnya ya. Nilai breakpointnya untuk long term debt
itu 50% nih, utang ada 50%, preferred stock itu 25%, dan sisanya itu common stock, ya kan. Nah, berarti untuk long term debt itu 50%, kemudian breakpointnya itu tadi dia kan dapat nih utangnya itu 924 juta, ya kan. 924 juta dibagi sama 50% ini. Oh, terus sebentar. Dibagi sama 50% ini, maka hasilnya 1.848 juta. Ini untuk long term debt. Terus untuk common stocknya kan 25%, ya kan. Ini tadi 50%, terus preferred stocknya itu 25%, berarti 50 tambah 25 sama dengan 75, sisanya itu ada 25%, berarti ini 25%. Nah, kemudian ini kan tadi ada 512 juta, ya kan. Kenapa sih pakai RE? Karena kan secara rumusnya RE ini sama dengan common stock, ya kan. Jadi ini bisa dipakai dari data ini, jadinya 512 juta dibagi 25%, hasilnya 2.048 juta. Nah, berikutnya kita membuat WCC-nya nih. Oke, ini soalnya ditutup dulu deh. Nah, untuk membuat WCC-nya, ini yang pertama kan tadi dari data ini long term debt-nya 1.848 juta, maka dari 0 sampai 1.848 juta terus ini masih long term debt, terus preferred stock sama common stock masih sama. Terus untuk weightingnya tadi kan 50% ya, 50% untuk long term debt, terus untuk preferrednya itu 25%, sama common stocknya itu 25%. Nah, untuk costnya ini tadi dari sini nih 6,12%, jadi 6,12%. Terus ini dari 8,07%, 8,07%. Kemudian common stocknya 10,47%. Nah, ini tinggal dikali-kali aja, weighting dikali costnya, dikali dan ditambah ini hasilnya untuk WCC yang pertama. Selanjutnya ini kita cari range yang kedua. Jadi dari ini 1.848 juta sampai 2.048 juta, ya kan. Ini sumbernya masih sama. Ini tadi weightingnya 50%, 25%, sama 25%. Nah, untuk ini
ada sedikit perubahan ya kan. Di long term debt-nya kita nggak pakai lagi yang 6,12%, jadi kita pakai yang baru nih karena udah melebihi 912 juta tadi yang di soal. Ini kita pakai 8%, 924 juta yang di soal tadi ya kan, dipakai. Ini masih sama, ini juga masih sama. Nah ini dikali-kali aja, dikali, ini dihasilin. Nah jadi deh WACC keduanya itu 8,63%. Nah berikutnya ini berarti lebih dari 2 miliar 48 juta, sumber pendanaannya masih sama, terus weightingnya juga sama, ini 50%, ini 25%, ini 25%. Nah di sini ada perubahan lagi nanti di common stock-nya. Kalau ini masih sama, ini 8%, ini 8,07%. Nah ini berubah yang baru jadi 11%. 11%-nya dari mana? Dari ini kayak gitu, karena udah melebihi batas yang bukan nih, melebihi 2 miliar 48 juta, makanya dipakai yang baru. Ini dikali aja, ini dikali, ini ditambah deh, jadi deh WACC ketiga 8,77%. Oke, untuk problem keenamnya udah selesai. Kita lanjut ke problem 7 ya. Kita lanjut ke problem 7. Sebentar. Lanjut ke problem 7. Nah, di dalam problem ketujuh ini ada PT Adidas, merupakan sepatu ya kan, perusahaan sepatu yang terkenal. Pada tahun depan PT Adidas akan melakukan ekspansi dengan membangun 2 pabrik baru. Total biaya yang dibutuhkan untuk membangun pabrik baru, satu pabrik baru itu diperkirakan 750 juta. Kemudian PT Adidas sekarang sedang mencari pendanaan melalui 3 alternatif nih. Alternatif yang pertama, kita langsung aja mencari long term debt-nya. Oke, kita cari long term debt-nya. Tadi nilai par-nya ini udah ada nih. Ini nilai par-nya 645 juta ya kan, 645 juta. Terus untuk jatuh temponya 10 tahun, kemudian dia itu punya coupon rate-nya itu 12%. 12% dikali nilai par-nya, sama dengan 12% dikali nilai par-nya. Ini coupon interest rate-nya. Nah untuk NP-nya itu kan dijual nih, harga jual obligasi sebesar 105% dari nilai par-nya. Berarti dikali dulu nih, 100 sama dengan 105% dikali nilai par-nya. Nilai par-nya tadi kan 645 juta. Bentar nih dulu. Nah, kemudian dia itu terdapat flotation cost sebesar 15 juta. Nah, berarti dikurang dulu 15 juta. Kurang 15 juta. Jadi deh untuk NP-nya. Nah, ini berikutnya kita masukin aja ke rumusnya. Masukin ke rumusnya. Ini udah diketahui, langsung aja dimasukin. Dan hasilnya
11,58%, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita baca soalnya. Jika penggunaan hutang lebih dari 516 juta, maka after tax cost of debt itu menjadi 11%. Wis, dia bertambah nih. Jadi malah turun nih. Jadi nanti untuk new-nya 11%. Oh iya, ini lupa. Ini kan masih before tax ya. Berarti kita cari dulu after tax-nya. Seperti biasa, RD1 dikali 1 min tax, tadi pajaknya itu kan 25%. Berarti ini RD 11,58% dikali 1 dikurang 25%. Oke, hasilnya jadi D untuk RD2 8,869%. Sedangkan untuk RD yang baru itu 11%, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke preferred stock. Di sini harga par saham istimewa itu 40.000 per lembarnya. Sedangkan harga jualnya itu 60.000. Kemudian dividen rate di PT Adidus itu 11%. Berarti ini kita nyari dividennya kayak kan 11% dikali sama 40.000. Jadi deh 4.400. Kemudian untuk mencari net profitnya tadi kan sama dengan ini dijual 60.000. Cuman dia itu punya biaya tambahan nih. Saham istimewa akan muncul legal dan administrative expense besar 15.000. Berarti 60.000 dikurang 15.000. 60.000 dikurang 15.000 hasilnya 45.000. Ini dimasukin aja ke rumusnya. Ini kan udah tahu ini. Masukin ke rumusnya. Dimasukin. Hasilnya jadi deh 9,78%. Kayak gitu. Nah, untuk berikutnya kita nyari common stock-nya nih. Common stock. Tadi untuk DO-nya pada common stock nih 1.600 per lembar ya kan. Oh iya, belum baca dulu soalnya. Jadi common stock itu sebesar 37% kebutuhan dana dipenuhi melalui penerbitan saham biasa ya kan. Nih 37%. Kemudian PT Adidus menerbitkan 22.200 lembar saham biasa. Harga jual saham biasa kebetulan sama besar dengan harga parnya. Tingkat pertumbuhan dividen itu 7%. Dan tahun ini telah membagikan dividen sebesar 1.600 per lembarnya. Jadi untuk DO-nya itu 1.600. Terus untuk growth-nya ini tingkat pertumbuhannya 7% ya kan. Ini 7%. 7%. Nah, untuk TO-nya 25.000 ya kan, ini dikali dulu nih. Jadi teman-teman dikaliin dulu tadi 37% itu dikali 2. Kemudian dikali 750.000. Hasilnya 25.000. Nah, dibagi 22.200. Ini nih 74. Oke ya. Nanti saya jelasin ulang. Kemudian untuk NP new-nya itu 25.000 dikurang 3.000. Jadinya 22.000. Kayak gitu. Ini tadi dapat 25.000 dari sini.
dengan flotation cost-nya itu 3.000 per lembarnya. Kita lanjut, ini kan udah dapat nih, kita masukin aja ke rumusnya, kita masukin lagi ke rumusnya, dan hasilnya 13,85%. Nah, kita masukin lagi ke rumusnya nih yang baru. Kalau tadi kan PO ya, nah kalau yang baru NP nih, net profit. Nah, hasilnya itu 14,78%. Oke, kita lanjut ke poin 2, hitunglah breakpoint atas pendanaan tersebut. Kita hitung nih breakpointnya. Breakpointnya bentar ya. Tadi untuk long term debt itu 43%. Ini kan common stocknya 37%. 37%. Long term debt-nya tadi 37%, 100 dikurang 37%, dikurang 20% dari preferred stock, ya kan? Berarti 43%. Nah, kemudian ini kan tadi ada 516 juta dibagi sama 43% deh. Hasilnya 1.200.000.000. Nah, ini juga sama, kalau tadi common stocknya itu 740 juta, berarti 740 juta dibagi 37%, hasilnya 2 miliar. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk poin 3, hitunglah besarnya WACC untuk masing-masing range of financingnya. Dihitung nih, kita bikin WACC lagi. Ini masih sama kayak tadi ya. Tadi untuk sumbernya itu ada masih seperti biasa, long term debt, preferred stock, dan common stock sama semua, ya kan. Nah, untuk weightingnya tadi 40 pada long term debt, 43%. Pada preferred stock itu berapa tadi? 20%. 20%. Dan common stocknya itu tadi 37%. 37%. Nah, selesai deh. Kemudian untuk cost-nya kita lihat lagi ke atas. Ini untuk cost-nya 8,69%. 8,69%. Terus untuk ininya kita lihat lagi, ini 9,78%, sedangkan ini 13,85% dari sini common stocknya. Oke, jadi ini dikali-kali aja, ini dikali weighting dikali cost, terus tambah deh hasil untuk WACC yang pertama 10,81%. Nah, ini masih sama 43%, 20%, dan 37%. Ini kita pakai yang baru ya, karena ini kan range-nya udah ganti nih. Kalau tadi untuk untuk long term debt-nya 1,2 miliar aja, berarti kalau lebih kita pakai yang baru.
pakai yang 11% ini ya kan, 11%. Terus preferred stocknya masih sama, kemudian untuk common stocknya juga masih sama. Nah ini dikali-kali aja, weighting dikali cost, weighting dikali cost, weighting dikali cost. Nah kemudian di sum. Nah berikutnya kita pakai range di atas 2 miliar. Ini sumber pendanaannya sama, sumber pendanaannya sama, weightingnya sama. Nah ini masih sama 11%, ini 9,78%. Nah ini pakai yang baru nih, 14,78%. Ini nih, karena udah lebih dari 2 miliar dari 2 miliar break poinnya ini. Nah kemudian ini dikali-kali aja, ini dikali, hasilnya 12,15%, kayak gitu. Nah selanjutnya kita lihat lagi soalnya. Kita lihat lagi nih soalnya nih. Hit poin 4, tentukan proyek manakah yang sebaiknya diterima ataupun ditolak oleh PT Adidus dan berikanlah alasannya. Tadi di sini perusahaan menerima beberapa usulan proyek produksi sepatu yang independen dengan data berikut ya kan. Data ballet shoes itu 400 juta, sport shoes itu 500 juta, loafers itu 400 juta, sneakers 700 juta, dan boots itu 600 juta dengan expected rate of return 9%, 15%, 12%, 13,5%, dan 7,5%. Ini dimasukin aja. Oke, kita balik lagi ke sini. Kemudian ini untuk kumulatifnya berarti dari ini ya kan, dari yang pertama. Nah untuk usulan kumulatif investasi berarti dari 500 ditambah 700 itu 1,2 miliar. Terus tambah ini lovers 400 juta jadi 1,6 miliar, ditambah lagi 400 juta 2 miliar, ditambah 600 juta 2,6 miliar itu. Nah untuk WCC nya kita masih pakai yang ini, WCC 1. Masih WCC 1. Terus ini loversnya WCC 2. WCC 2 ya kan. Kenapa sih sampai nentuin WCC ini gimana? Tadi kan udah dilihat nih dari range-nya. Kalau seandainya 0 sampai 1,2 miliar itu pakai WCC 1 10,81. Nah ini sampai 1,2 miliar berarti masih ini. Nah kalau udah di atas berarti selanjutnya pakai range yang kedua, jadi 11,81%. Kemudian ini juga masih sama 11,81%. Nah ini udah lebih dari 2 miliar, jadinya kita pakai yang WCC ketiga 12,15%, seperti itu. Nah selanjutnya kita cari nih kalau seandainya keputusannya itu IRR berada di bawah, IRR berada di atas WCC atau WCC berada di bawah IRR, berarti keputusan diterima ya kan. Terus ini juga diterima karena tadi ya kan IRR masih di bawah WCC masih di bawah IRR atau IRR masih di atas WCC, maka diterima. Ini juga diterima. Nah ini kita lihat nih IRR
itu di bawah WCC. Nah, berarti tolak nih. Ini juga tolak. Jadi di sini bisa kita tulis apabila IRR lebih besar dari WACC diterima, IRR kurang dari WACC ditolak. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi soalnya. Tentukan proyek mana yang sebaiknya diterima atau ditolak oleh PT Adidus dan berikanlah alasannya menggunakan IOS, schedule, dan kurva WACC. Nah, ini untuk IOS, schedule, dan kurva WACC-nya nih. Jadi tadi kan dari datanya itu Sportsus itu kan tadi 15% ya, 15%. Sedangkan 15%, sedangkan WCC-nya itu 10,81%. Berarti dia kan ada selisih nih. Nah, ini berarti dia diterima nih. Ini juga sama untuk sneakers. Ini juga loafers. Nah, cuman untuk ballet shoes-nya itu WCC-nya di atas dari IRR-nya. Jadi ini ditolak, ya kan? Ini juga ditolak. Kayak gitu. Oke. Kemudian untuk keputusannya, proyek yang sebaiknya diterima adalah Sportsus, sneakers, dan loafers karena memiliki IRR yang lebih tinggi dari WACC-nya. Oke, sudah selesai. Kalau seandainya ada yang bingung, ditanyain. Nah, nanti saya akan adakan review lagi ya. Oke, terima kasih.